Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربه وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan izin Allah, kembali Allah pertemukan kita duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita, karena memang ilmu itu menjaga kita. Ilmu itu senantiasa menjaga para pemiliknya. Sebagaimana Ali mengatakan di saat membuat perbandingan antara ilmu dan harta. Siapa yang ingat perkataan Ali? Ketika beliau membuatkan perumpamaan atau perbandingan kedua hal ini antara harta dan ilmu. Ilmu, kata Ali, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang menjaga kamu. Ilmu menjaga kita. Di saat bisikan hawa nafsu tiba, maka ilmu yang mengingatkan kita kalau ini dilarang oleh Allah, kita hentikan. Di saat bisikan keinginan melakukan sesuatu dan itu diharamkan Allah tiba, maka ilmu mengingatkan kita ini dilarang, maka kita hentikan. Maka inilah maksudnya ilmu mengawal kita, menjaga kita. Adapun harta, kata beliau, fa innal mala anta tahrusuhu. Adapun harta itu sendiri kamu yang menjaga. Terkadang ada orang yang nggak bisa tidur, sibuk dengan mengurusi hartanya atau melakukan sesuatu yang di luar batas karena menjaga hartanya. Inilah dua perbandingan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah, berikan kepada kita semangat selalu belajar agama, sehingga ilmu ini bisa menjaga kita dari kemaksiatan dan dari ketergelinciran kaki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi Islam yang mulia, dan kepada siapapun yang selalu setia di jalannya sampai hari kiamat kelak, sampai di mana Allah Subhanahu wa taala menjemputnya. Naam, malam ini kembali kita membahas tentang kitab Masail Al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malam ini masuk kepada masalah yang ketiga. Namun sebelum kita memulai, ya, karena ini pembahasannya sekali dalam sebulan, perlu diingat-ingat kembali pelajaran yang lama. Masalah yang pertama apa? Apa bang? Kesyirikan. Masya Allah, masih ingat? Masalah pertama adalah masalah kesyirikan.
yang mana disebutkan oleh beliau di sini, yad'unal awliya was salihin. Kebanyakan orang-orang jahiliyah mereka melakukan sebuah ibadah, yad'unal awliya was salihin. Mereka meminta kepada para aulia, para orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Kalau berdoa kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang wali-wali Allah yang masih hidup, kita minta doa mereka itu boleh. Minta didoakan keluarganya, minta didoakan usahanya, minta didoakan anak keturunan, itu boleh. Tapi mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, sesoleh apapun dahulu ketika di dunia, maka tidak boleh kita meminta kepada mereka-mereka itu. Jangankan untuk orang lain, untuk mereka sendiri tidak lagi bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, doa anak soleh. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya, yang diajarkan dan diamalkan sama dia. Yang ketiga, barulah doa anak. Nah, baik, inilah masalah pertama yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingatkan manusia, ingatkan orang-orang yang beriman agar tidak meminta kepada mereka-mereka yang saleh, yang aulia, para wali yang telah meninggal dunia ini. Baik. Yang kedua masalahnya apa? Perpecah belahan, perpecahan dan pertengkaran. Ya, orang-orang jahiliyah di dalam agama dan ibadah mereka. Nabi SAW selisihi kebiasaan mereka ini. Perkara-perkara jahiliyah mereka bertikai, mereka berpecah belah, mereka berantem, mereka berselisih sangat luar biasa di dalam urusan agama mereka dan di dalam urusan ibadah mereka. Maka Islam mengajak kita untuk bersatu, berada di atas agama yang mulia, di atas keimanan kepada Allah, di atas tauhid yang benar. Ya, kita dilarang oleh Allah untuk berpecah belah. Allah perintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah, di atas agama Allah, bersatunya di situ. Karena agama ini yang akan menyatukan dan sunnah Nabi yang akan mengokohkan. Adapun unsur-unsur lain mungkin bisa menyatukan tapi tidak permanen. Selesai maslahat, selesai persatuan. Jika tidak terdapat lagi kemaslahatan pada kebersamaannya, sudah masih pecah. Yang bisa menyatukan kita di dalam kehidupan ini adalah ad-din, agama ini. Dan yang bisa merekatkan kita bersama adalah agama Islam di atas sunnah Nabi SAW. Makanya kita disebut ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Disebut ahlus sunnah karena memakai sunnah. Disebut ahlus sunnah karena mereka mencintai sunnah dan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Bukan membelakangi sunnah, bukan membenci sunnah, atau membenci orang-orang yang senantiasa menyuarakan untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wal jamaah, karena kita bersatu di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh bertikai, berpecah belah, karena itu akan menghabiskan tenaga dan energi. Bahkan itu akan menghabiskan kekuatan umat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, ini permasalahan al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga apa dia? I'tibaruhum mukhalafatu walil amr fadilah wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhullah wa mahana. Nah, mereka menganggap bahwa menyelisihi para pemegang
amanah dalam hal ini pemerintah adalah sebuah kemuliaan. Menyelisihi mereka, berbeda dengan mereka, sikap para aulia, para ulatul umur, orang yang memegang amanah di pemerintahan, itu sebuah kemuliaan. Wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu, taat dan tunduk kepada pemerintah itu adalah ya kehinaan, ya, dan ya kehinaan dhulla wa mahana, ya, dan itu adalah sebuah konsep hidup atau sebuah keyakinan yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyelisihi, bahasa kitanya pemerintah, adalah kemuliaan, tunduk dan patuh adalah kehinaan. Hal ini diselisih oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh Muhammad ya Abdul Wahhab, inna mukhalafata walil amri wa adam al-inqiyadi lahu fadilah. Bahwa sesungguhnya menyelisihi walil amr, pemerintah, wa adam al-inqiyadi lahu fadilah, tidak tunduk kepada mereka, tidak ikut aturan mereka, itu adalah sebuah kemuliaan. Was-sam'a wat-ta'a lahu dhullun wa mahanatun. Adapun kita mendengarkan dan tunduk patuh kepada pemerintah adalah sebuah kehinaan, sebuah ya kelemahan. Ini menurut mereka, dan ini diselisih oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad menyelisihi konsep ini. Di orang-orang jahiliyah, mereka tidak suka mengikuti pemerintah, tetapi mereka wajib untuk menyelisihinya karena di situ ada kemuliaan menurut mereka. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati lahum wa nasiha. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk taat dan patuh kepada pemerintah dengan menasihati. Wa ghalladha fi dzalika wa abda wa ada. Nabi bersikap keras terhadap hal ini, menyampaikan pendapatnya, dan bahkan Nabi mengulang-ulangi peringatan ini agar kita tunduk dan patuh kepada pemerintah. Wa hadhil masail ats-tsalath allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih. Tiga hal ini dikumpulkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadisnya. Tiga masalah, dari yang pertama, kedua, ketiga tadi. Yang pertama masalah kesyirikan, yang kedua masalah pertikaian, perpecahan, yang ketiga masalah mengikuti pemerintah. Nabi SAW kumpulkan dalam satu hadis ini. Inna Allah yarda lakum thalathan. Allah ridho kepada kalian tiga perkara. Allah ridho kepada kalian tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho kalian menyembah Allah, kalian tidak mensyirikannya dengan satu apapun, kata Nabi. Ini yang pertama. Allah ridho kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menyerahkan ketaatan kepada Allah semata. Allah ridho ke mereka ini. Nah, siapapun, ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap hari dia dalam mengurus kita. Di dalam surat Ar-Rahman disebutkan, kullu yaumin wa fi sya'n, setiap hari dalam urusan besar, di dalam mengurus alam ini, mengurus makhluknya, mengurus seluruh permintaan, bahkan seluruh yang ada di bumi ini, yang ada dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah mengurus kebaikan kita, kemaslahatan kita, lalu kemudian kita menyembah selain Allah. Apakah itu bisa diterima? Tidak. Makanya Allah katakan, ana aghna syuraka an syirki, saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian, kata Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian bersatu di atas tali Allah. Jangan kalian berpecah belah. Ini dah masalah yang kedua, perpecahan. Mereka orang jahiliyah berpecah, bertikai, berkelahi. Itu tipe mereka. Nabi SAW datang menyatukan hati mereka. Coba dulu
Aus dan Khazraj itu Masya Allah tidak pernah bersatu. Mereka bertikai sepanjang tahun. Bahkan karena masalah onta saja itu bisa berperang antar suku. Masalah satu ekor onta atau anak onta saja itu bisa berkelahi. Bukan 1-2 orang, tapi itu bisa antar kabilah. Perpecahan yang dahsyat, pertikaian yang sangat tajam di antara mereka. Nabi datang menyatukan mereka ini, menjadikan mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Adalah kalian saling menasihati pada orang yang mengurus urusan kalian, ini para pemerintah. 3 masalah pertama, kedua, ketiga Allah kumpulkan dalam pesan wasiat yang luar biasa di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Walam yaqa' khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadits thalath aw ba'dihha." Kata beliau, tidaklah terjadi perselisihan, tidaklah terjadi sesuatu yang buruk di dalam urusan agama ini dan di dalam urusan kehidupan manusia, melainkan disebabkan 3 perkara ini atau sebagiannya. Kehidupan manusia tidak teratur dengan baik, kehidupan manusia berantakan, kehidupan manusia tidak terurus dengan rapi, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya merendahkan yang miskin. Itu terjadi dalam kehidupan. Terjadi dalam kehidupan. Para pemerintah dengan kezaliman, dengan segala kuasa yang ia punya, tidak memperhatikan rakyatnya, dan tidak peduli kepada rakyat, dan rakyat juga demikian. Tidak bisa menghormati dan menghargai para pemerintah. Dan begitu semua. Rusaknya kehidupan dunia, rusaknya kehidupan agama, tidak lain sebabnya adalah 3 hal yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Kesyirikan merusak apa tidak? Merusak. Kesyirikan itu merusak hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Merusak. Makanya ketika Nabi menyebutkan bahwa Allah tidak mengampunkan dosa-dosa orang-orang di malam nisfus Sa'ban, kan 2 kelompok orang itu ya. Yang pertama adalah orang malam nisfus Sa'ban. Allah berikan ampunan kepada makhluk dalam berdasarkan dari Nabi SAW yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali ya di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Allah mengampunkan malam itu kecuali 2 kelompok orang yang tidak Allah ampunkan. Yang pertama apa? Kesyirikan. Yang kedua, musahin. Yang musahin ini siapa mereka ini? Orang-orang yang bertikai, bermusuhan. Dijelaskan oleh para ulama, kedua bentuk atau kedua orang atau sifat orang yang tidak Allah ampunkan ini ada kesamaannya. Kesamaan yang pertama adalah sama-sama merusak. Merusak apa? Merusak agama. Kesyirikan kepada Allah itu merusak hubungan dia dengan Allah, urusan agama. Permusuhan, perselisihan, pertikaian merusak hubungan dia dengan sesama manusia. Maka tidak berhak mereka ini malam itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin diampunkan Allah di malam yang sudah lewat, sekarang sudah berapa Sa'ban ini? 20 Sa'ban ya, sudah lewat. Nah, orang-orang di malam itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Seluruh orang-orang beriman Allah ampun kecuali 2 kelompok orang ini. Nah, semua merusak. Kesyirikan merusak, ya, pertikaian itu, perpecahan itu juga merusak, dan tidak taat kepada pemerintah itu juga merusak. Hari ini senampaknya sudah mulai demo lagi ya. Iya. Sudah mulai, Masya Allah, tabarakallah dan seterusnya. Semoga Allah jaga para pemimpin-pemimpin kita ya. Allah berikan kesabaran kepada mereka dan kekuatan ya di dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.
memperjuangkan kebenaran, keadilan kepada orang-orang yang dipimpin oleh mereka. Dan kepada kita masyarakat juga harus tahu bagaimana bersikap dengan pemerintah kita. Ikhwafillah, mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan min masail jahiliyati, di antara masail jahiliyah annahum la yakhda'una li walil amr. Mereka tidak tunduk kepada pemerintah. Wa yarawna anna hadza dhulla wa ma'siyat al-amr ya'tabirunha fadilah wa hurriyah. Mereka menganggap tunduk dan patuh pemerintah itu adalah kehinaan dan kelemahan, dan mereka menganggap bahwa menyelisih mereka, durhaka kepada pemerintah adalah keutamaan dan kebebasan, menyuarakan kebebasan. Walidzalika la yasma'uhum imamun wa la yasma'uhum amirun li'annahum la yakhda'una wa 'indahum anfaqa wa qabr. Ini tidak akan bisa disatukan oleh seorang imam dan seorang pemimpin. Naam. Faja'al Islam bimukkhalafatihim. Islam datang memberikan kepada kita bimbingan, memberikan kepada kita panduan untuk mengikuti dan mentaati para waliul amr al-muslim lima fi dzalika minal masalih. Karena mentaati pemerintah itu terdapat kemaslahatan yang banyak, kemaslahatan lebih umum kemaslahatannya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah, atii'ullah, taatilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taati rasul, wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum. Ya, maka subhanallah, disinilah fa'amara bi ta'ati wulatil umur war rasul haddada dzalika fi ghairil ma'siyah. Nah, adakah batasannya, Ustaz? Na'am. Batasan taat kepada pemerintah itu ada. Bukan taat membabi buta, bahwa tidak bisa melihat apa yang harus kita taati dan mana yang harus tidak kita taati. Nabi telah memberikan batasan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah. Jangankan pemerintah, seorang istri wajib taat kepada suami di dalam urusan rumah tangga, wajib apa tidak? Wajib untuk taat seorang istri kepada suami. Tapi apabila suaminya menyuruh kemaksiatan, wajib? Tidak. Wajib untuk diselisihi. Suami bilang, kamu kalau keluar rumah tidak usah pakai jilbab lagi. Tidak suka saya orang terlalu. Ini tidak boleh ditaati seorang istri. Abang ini macam mana lah? Allah suruh ya kami untuk berpakaian untuk menutup aurat, kok abang malah menyuruh kami membuka aurat. Jangan taat sama suaminya, Bu. Tidak boleh sama siapapun, tidak boleh taat dalam perintah mendurhakai Allah atau pemerintah. Disuruhnya kita melakukan kesyirikan, tidak boleh taat. Tapi selama perintah itu dalam hak, dalam sebuah kebenaran, maka wajib untuk kita taat. Walaupun dia sendiri melakukan maksiat, melakukan dosa dan kezaliman, dalam keputusan dia untuk wajib ditaati. Kalau urusan dia itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah tidak ada ruang untuk menasihati? Naam. Ada ruang untuk menasihati mereka. Ya. Qala innama ta'atu bil ma'ruf. Nabi mengatakan bahwa ketaatan itu hanya pada perkara yang baik. Alhamdulillah, Masya Allah ya, kita mendengarkan pengumuman ya dari sang presiden kita. Semoga Allah SWT jaga beliau dan Allah berikan orang yang bersamanya ketabahan, kekuatan. Banyak sekali, antaranya uang haji ya. Uang haji nggak ada yang haji nampak di Korea. Berapa sekarang? 50? Enggak Pak, dah diturunkan Pak. Dah diturunkan. Uang untuk pelunasan haji diturunkan oleh beliau, diperintahkan untuk diturunkan. Masya Allah. Dan banyak sekali yang diumumkan oleh beliau, dan mudah-mudahan konsisten dan istiqamah. Kita doakan para pemerintah kita, khususnya Pak Presiden, untuk bisa istiqamah di atas jalan kebaikan membela rakyatnya. Nah, semoga itu menjadi amal kebaikan bagi beliau. Maka fatajibu ta'atu waliyil amr fi ghairi ma'siyatillah. Maka wajib taat pada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak
yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Idza amara bi maksiatin fala yuta'. Kalau urusan dalam maksiat maka tidak ada taat kepada mereka. Lakin la yukhalifu fi baqiyatil umur, la yuta' fi hadhihi al-mas'alah khassa allati fiha ma'siyah. Amma baqiyatul umur fala tantaqid bi bai'atu bisababi dzalik wa la yukhalif ma dama annahu 'alal Islam. Selama dalam Islam, selama dalam kebaikan, maka wajib untuk kita mentaati pemerintah. Ya, wajib untuk kita taati pemerintah kita. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Kenapa? Karena mentaati pemerintah itu adalah kemaslahatan yang sangat banyak didapatkan. Lima fi ta'ati wulati al-umur min ijtima'il kalimah, menyatukan wa haqqinid dima' wa istitabil aman wa insafil madlum min adh-dhalim wa radul huquq ila ashabiha wal hukum bainan nasi bil adl. Ini semua adalah akibat ketika pemerintah ditaati, kemudian orang-orang semuanya berada di atas persatuan, maka darah akan sulit tumpah, kemudian bisa dikembalikan hak orang-orang yang terzalimi dan mengembalikan hak kepada para pemiliknya, dan diberikan keputusan hukum yang adil di antara manusia, hatta walau kana wal amr ghairu mustaqim fi dini, walaupun dia sendiri, ya, orang yang memegang amanah itu sendiri tidak baik secara agama. Dia sendiri itu bukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila dia berada di sebuah pemerintahan yang memiliki amanah, maka dia wajib untuk ditaati, walaupun dia, hatta kata para ulama, hatta sampai dia mendapatkan jabatan itu secara zalim, bahasa kitanya apa, kudeta sekalipun, maka kalau dia sudah resmi, ya, walaupun jalannya tidak benar, termasuk dalam rangka demokrasi, ya, itu cara Islam bukan? Tapi itu yang berlaku di negeri kita. Kalau dia sudah melakukan proses itu dan hasilnya dia kemudian dilantik, maka wajib untuk kita taati bersama, walau kana fasikan, walaupun seorang pemimpin itu fasik. Malam yasri ila kufur, kama qala sallallahu isma'u wa ati'u illa an taru kufarun bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Khafila rahimakumullah. Nah, fa yusma' lahu wa yuta'i wa in kana fasikan fi nafsi bal wa in jara wa in zalam. Ditaati, didengarkan, walaupun dia fasik di dalam dirinya. Kalau ada orang mengatakan, Ustaz, dia fasik, dia tidak baik. Naam, bal wa in jara wa in zalam, kata Rasulullah SAW, walaupun dia melakukan dosa, walaupun dia melakukan kezaliman. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ati wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak. Taatilah dia meskipun dia mengambil hartamu secara zalim, atau dia memukul, atau ya memukul punggungmu, ya, dengan cara yang buruk. Nah, lianna fi ta'ati maslahah arjah min al-mafsadah allati huwa 'alaiha. Karena maslahatnya lebih besar mentaati pemerintah daripada melawannya. Nah, ghafilah, di negeri kita, ya, banyak cara. Terkadang subhanallah orang di dalam menyuarakan keinginan-keinginan ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka ada ruang-ruang yang mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ikhwafillah, dalam pembahasan kita adalah wajibnya kita untuk mentaati pemerintah. Wajib mentaati para wulatul umur di dalam urusan ketaatan hukumnya dalam Islam adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, dan mentaati pemerintah ada kemaslahatan, ada manfaat, ada kebaikan yang dirasakan. Tapi ketika tidak taat, maka di situ ada keburukan dan kemudian banyak hal yang akan dirasakan. Ya. Sekali lagi bahwa kita berharap negeri yang kita cintai ini, bangsa yang kita cintai ini, yang kita menjadi bagian dari bangsa ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Ya, menjadikan bangsa kita bangsa yang tegak berdiri di atas kaki mereka. Dan tidak
berdiri di atas kaki orang lain. Inilah semangat para pejuang bangsa ini yang memiliki semangat untuk membela tanah air, untuk membela negara dan membela bangsa ini. Maka kita berharap orang-orang yang telah duduk di pemerintahan Allah berikan, dan tentu juga kita doakan ya orang-orang yang telah terpilih, insyaallah pelantikan ya besok, ya semoga Allah kuatkan bupati yang terpilih yang akan dilantik besok, semoga Allah Subhanahu wa taala ya kuatkan beliau dengan wakilnya untuk bisa mengokohkan, memperjuangkan masyarakat Kampar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keteguhan hati, kemudian betul-betul mereka tulus dan ikhlas membela, memperjuangkan ya, masyarakat secara umum dan menegakkan aturan-aturan serta menjaga agama ini ya. Menjaga agama ini dengan bekerja sama dengan para ulama, para ustadz, para alim yang ada di negeri itu. Karena ini yang harus berdiri. Sebuah negeri kalau tidak ada seorang yang mengawal dari sisi agama, maka itulah akan kehancuran itu. Pemerintah yang tidak bekerja sama dengan para ulamanya, hanya berjalan sendiri, maka itu tidak akan kuat dan kokoh. Nah, inilah yang terjadi di Arab Saudi ketika berdirinya, maka kemudian dua orang yang berdiri tegak berjuang bersama dari sisi agamanya. Inilah pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang diberikan kepercayaan untuk mengurusi dalam urusan agama yang memang diserahkan kepada ahlinya ya. Kemudian ya, untuk kerajaannya jelas ayah daripada raja-rajanya mereka ini ya. Ayah mereka yang Allah berikan kekuasaan untuk bisa menjaga dua tanah haram khususnya dan negara Arab Saudi. Dan ini yang terjadi antara umara dan ulama berdiri. Di mana negara yang berdiri sejajar antara umara dengan ulama itu akan berjalan dengan baik. Yang masalahnya pemerintah mengurusi agama yang bukan bidangnya. Nah, itu yang terjadi perpecahan dan seterusnya. Ya, mereka seakan-akan yang bukan di kemuliaan dan taat dan tunduk itu adalah sebuah kehinaan. Islam datang membalikkannya, bahwa taat kepada pemerintah adalah kemuliaan dan menyelisihi para pemerintah adalah sebuah kesalahan. Inilah akidah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab melalui karya beliau Al-Masail min Masail Jahiliyah ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat ini ya. Walaupun di negeri kita ini ada ruang-ruang ya untuk menyuarakan pendapatnya. Ya paling tidak kita sebagai mukmin mendoakan pemerintah kita. Masih ingat perkataan para ulama di antara Imam Ahmad ya, andaikan saya punya satu doa yang mustajab, maka aku berikan doa itu untuk pemerintah, untuk pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpinnya baik, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh orang banyak. Maka kata beliau, andaikan saya tahu bahwa saya punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan doa itu untuk pemimpin. Dia tidak ambil untuk dia, karena kalau untuk dia hanya masalahnya terbatas untuk dirinya. Tapi kalau doa itu dikabulkan Allah untuk pemimpin, maka maslahatnya akan terasa banyak, akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan. Allah Ta'ala alam. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan ini. Ketika seseorang misalnya menemukan bahwa para penguasa misalnya dinilai berbuat kesalahan. Dinilai berbuat kesalahan. Lalu apakah kita tidak boleh memberikan masukan dan nasihat? Tentu saja boleh. Ya. Tentu saja boleh bagi rakyat untuk memberikan nasihat kepada para penguasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambarannya dalam sebuah hadisnya. Nabi menjelaskan kepada kita bagaimana metode di dalam menasihati penguasa. Ya. Dengan cara memberikan nasihat antara dia dengan sang penguasa, tidak diumbar ke khalayak umum, tidak diteriaki dan seterusnya. Hadisnya adalah riwayat Imam Ahmad, man arada ayyan saha lis-sultanin fala yubdi lahu alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati para penguasa dalam suatu perkara yang dianggap itu ada menyelisihi, maka janganlah dia menasihati secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan. Walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Akan tetapi apabila tangannya atau ketika seseorang ingin menasihati seorang pemerintah atau seorang yang punya jabatan, maka ambillah tangannya dan berilah dia nasihat. Jika penguasa menerima, itu adalah sebuah nasihat yang baik untuk dia dan itu adalah kabar gembira. Namun jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Artinya apa? Di sini telah ada ruang bagi kita cara bagaimana menasihati para penguasa. Tapi ada orang mengatakan, Ustaz, bagaimana? Untuk bertemu saja tidak bisa, apalagi megang tangannya.
Iya, apalagi pegang tangan. Kalau tidak bisa kita melakukan itu, ya tidak ada kewajiban bagi kita, tidak berdosa. Artinya mereka yang punya akses untuk bertemu dan duduk, mereka bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Makanya memang dalam Islam ini, kalau bahasa awaknya pembisik kota yang paling bahaya. Pembisik itulah yang akan memberikan pengaruh. Makanya Nabi SAW dalam bab ini, Nabi menyebutkan dalam bab berkawan, bersahabat itu kan, ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada pada kebiasaan orang sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang berhak untuk dijadikan kawan. Karena apa? Karena kawan selalu membisik-bisikkan sesuatu kepada kita. Makanya sebetulnya kalau masalah ini kita lihat ya, misalnya nih fulan tokoh. Sebenarnya di hatinya ketika ada pesta pemilihan, tidak ada keinginan Pak untuk maju. Tapi dek kawan tiba, majulah ya kan? Macam mana data? Oh, kalau tuan, nama tuan harum, pembisik. Akhirnya yang awalnya tidak ada semangat untuk maju jadi pembisik tadi. Banyak atau kocok itu. Awalnya tidak ada keinginan. Sudahlah, udah tua, pensiun lagi kan. Sisa usia gunakan untuk ketaatan. Nah itu doanya. Wak buat foto sepanjang jalan kau dulu. Itu kami survei nanti di bawah. Kalau tim yang survei pasti positif. Ya. Akhirnya ya sudah, kawan tadi yang redup keinginan sudah tidak ingin maju lagi. Data yang disodorkan oleh tim, Masya Allah, cantik dan sangat memberikan harapan. Tapi setelah di lapangan, ya, yang menang adalah pembisik tadi. Yang menang adalah pembisik. Ya, tim sukses yang menang. Ya kan? Subhanallah. Maka ikhwafillah, di dalam bab seperti ini tentu kita perlu bersama-sama, khususnya ya kawan-kawan, karena syahwatul riasah, ya, syahwat kepemimpinan itu sangat menggiurkan. Kita ini subhanallah, ya, ingin dipandang, dihormati orang. Saya pernah menanya itu ke seseorang, kenapa dalam aturan yang begitu ketat hari ini di negeri kita kan, salah sikit tangan terbelenggu, ya kan? Dengan begitu aturan, begitu sulit, tapi kok masih banyak orang yang ikut. Saya pernah jawab begini, nya enak loh Ustaznya, disambui oleh orang doanya. Subhanallah, itu rupanya masih dia. Datang kita ke kampung itu disambut, diberikan karpet merah, disambut dengan rebana, disambut dengan, ya subhanallah, ternyata itu yang ada di hatinya. Lain Rasulullah badan tubuh itu, Masya Allah. Ternyata itu yang ada, itu namanya syahwatur riasah, ya, syahwat kepemimpinan. Kalau dihayati lagi hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab ini, sangat menakutkan. Ya, seperti mana sebagian para ulama atau orang-orang seperti dikatakan Umar bin Abdul Aziz misalnya, ya, bagaimana kepemimpinan yang singkat, adil, tidak ada orang-orang yang berhak menerima zakat, bahkan dia merasa ya, bahwa kalau ada jalan yang rusak itu kan, jalan yang rusak kemudian terpreset seekor binatang atau hewan ternak, dia merasa itu dosanya dibebankan kepada dia, ya, kepada dia. Ikan Pekanbaru Bangkinang nak kata banyak lubang. Ya subhanallah, siapa yang bertanggung jawab di hari kiamat kelak? Ya, kalau diingat-ingat hadis ancaman-ancaman yang seperti itu, mungkin sedikit orang yang ingin untuk maju. Ta'ala kulli hal, itulah kehidupan dunia. Ada orang pemimpin, ada yang menjadi tidak mungkin jadi rakyat semuanya. Allah Ta'ala berikan masing-masing kita punya
kelebihan. Maka disinilah ikhwafillah, maka orang-orang yang berada di sekeliling para pemimpin untuk menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ya. Jadilah pembisik-pembisik, orang-orang yang baik yang mengarahkan kepada kemaslahatan umum. Jika Anda dan kita semua misalnya di antara ikhwan sekalian berada di lingkaran itu, maka fattaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah yang punya akses kepada pemimpin, yang punya akses kepada orang yang punya kebijakan. Berikan nasihat dengan tulus dan ikhlas. Andai itu, kata Nabi SAW, didengarkan, fani'am, itu adalah nikmat. Tapi kalau seandainya tidak diterima olehnya, maka Anda yang punya akses untuk berikan nasihat, maka Anda telah tunaikan tugas dan kewajiban. Maka tidak ada dosa lagi. Ya. Kalau masyarakat biasa, kita ini, ya sudah, perbanyak agar Allah berikan hidayah kepada pemimpinnya. Allah kokohkan, Allah kuatkan, Allah berikan ya kesabaran menghadapi ujian yang ada di dalam ya kepemimpinannya. Ikhwafillah. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa 3 hal yang dijelaskan oleh Nabi tadi, beribadah kepada Allah tanpa mensyirikkannya, berpegang teguh kepada tali Allah tidak berpecah belah, dan menasihati orang yang mengurusi urusan kalian oleh pemimpin. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa yang pertama kata beliau adalah dianggap orang-orang ketika melakukan kesyirikan adalah merusak hubungan dia kepada Allah, dan ketika tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah dan berpecah belah, itu adalah perbuatan makana alai ahlul jahiliyah min annahum kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Orang jahiliyah punya pandangan berbeda-beda di dalam bab ini. Wa hablullahi wal Qur'an. Maksud hablullah di sini adalah Al-Qur'an. Wal i'tisam bihi, dan berpegang teguh dengannya, wa an tatamassaku bihi. Kita belajari Al-Qur'an, kita ambil pelajaran darinya, ngambil ibrah. Fata'maluna bima amarakum bi, kalian lakukan, kalian amalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an itu. Wa tajtanibu ma nahakum anhu, kalian tinggalkan apa yang dilarang Allah azza wajalla. Ya. Lianna Al-Quran huwal manhajur rabbani. Quran itu adalah manhaj rabbani al-kafil bimasalihil ibadi fi dinihim wa dunyahum. Dan itulah sebagai jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Fattamassuk bihi rahmah wa ada tamassuk bihi azabun wa syaqa. Berpegang teguh kepada Al-Quran adalah rahmat, dan tidak berpegang kepada Al-Quran adalah azab dan kesengsaraan. Yang terakhir kata beliau adalah memberikan nasihat. Wa hadza bi khilafi ma kana alil jahiliyah. Orang jahiliyah tidak memberikan nasihat. Tidak tunduk dan patuh pemerintah adalah kemuliaan, kehebatan, kebanggaan. Wa hadza fil amr bil inqiyad li waliyil amr wa munasahatuhu wa ta'atuhu. Di sini Islam datang memberikan nasihat kepada kita untuk tunduk kepada pemerintah, kemudian tidak boleh khurus kepada mereka, dan tidak boleh berbicara dengan bahasa-bahasa yang menyudutkan dan bahkan mungkin mengecilkan dan seterusnya, menyebutkan kekurangan-kekurangan. Nah, itu bukanlah perkara yang dianjurkan dalam agama kita ini. Lianna hadza min al-khiyanati li walil amr, kata Shalih Al-Fauzan, termasuk adalah khianat. Laisa hadza min an-nasiha, dan ini bukanlah termasuk nasihat. Wa inna ma hadza tasyhirun wa syarr, ini adalah sebuah ya penyebaran dan menunjukkan, membuka aib dan keburukan-keburukan mereka. Wa ilqa'il lil adawati bainal wali war ra'iyah. Itu akan memperburuk masalah antara pemerintah dengan rakyat. Wa laisa fi maslahatun abada, tidak ada maslahat sama sekali di situ. Bal huwa madarratun mahdha, yang ada adalah keburukan saja. Tsumma bayyana rahimallahu taala annal khalal, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwa kerusakan, kehancuran, kebinasaan yang ada fi dinin nasi wa dunyahum, dalam urusan agama manusia dan dalam urusan perkara dunia mereka, innama sababul al-ikhlal bihadzal talat. Maka ketika orang salah dalam 3 perkara ini atau salah satu dari 3 ini, maka disitulah faktor-faktor yang membuat kita ya rusak, dan urusan kita tidak terurus dengan baik, dan perkara kita ya hancur, dan urusan kita ini menjadi perkara yang tidak
yang tidak mendapatkan kenyamanan. Maka ikhwafillah, jauhi syirik kepada Allah dan hindari perpecahan dan pertikaian, dan tetaplah tunduk dan patuh kepada pemerintah kita, karena itu adalah perintah agama kita yang mulia. Demikian pembahasan kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab ini setelah Ramadan insyaallah taala ya. Semoga Allah yang pertama menyampaikan usia kita, umur kita ya ke bulan suci Ramadan, dan yang kedua Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa selalu mengisi dan menjalani perintah-perintah dan ibadah di dalamnya dengan penuh ya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berharap nanti Ramadan ya adalah bulan yang mana Allah taburkan banyak kemuliaan, dan semoga kita mendapatkannya. Di antaranya ampunan-ampunan Allah berikan. Semoga kita keluar dari Ramadan dengan ampunan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan selalu pertemukan kita dan kumpulkan kita dalam keimanan, dan yang terlebih lagi Allah kumpulkan kita bersama di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatian dan minta maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berikan taufik kepada kita dalam segala urusan kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.